Halo sahabat online, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, ya. Aktifin juga loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Salam bahagia sahabat online. Garuda Muda menembus batas. Panggilan dari tanah air. Stadion Gelora Bung Karno tampak lengang sore itu, hanya suara derap sepatu para pemain muda Timnas U23 yang memecah kesunyian. Pelatih kepala, Coach Raga Santoso, berdiri tegak di pinggir lapangan, matanya tajam memperhatikan setiap gerakan. Ia tahu, pertandingan semifinal Piala AFF yang tinggal 3 hari lagi bukan sekadar laga biasa, ini pertaruhan harga diri bangsa. Di tengah lapangan, Kapten tim, Dimas Dager Saputra, terlihat memimpin latihan pressing. Usianya baru 21 tahun, tapi karismanya mampu membuat pemain senior pun segan. Kita bukan cuma bawa bola, kita bawa harapan jutaan orang. Teriaknya lantang, memompa semangat tim yang mulai lelah. Kabar tentang performa luar biasa tim Thailand menyebar seperti angin. Mereka belum pernah kebobolan 1 gol pun sepanjang turnamen. Timnas Thailand U23 ini seperti tembok batu, kita butuh lebih dari strategi biasa, ucap Coach Raga dalam sesi taktik malamnya bersama tim analis. Di ruang ganti, nuansa patriotisme terasa kental. Bendera merah putih terpajang besar, diapit foto-foto momen legendaris Garuda Muda. Kalian bukan anak-anak lagi, kalian calon legenda, ujar Raga sebelum latihan ditutup dengan doa. Sementara itu, media sosial tanah air meledak dengan tagar Garuda Muda bangkit. Video Dimas mencetak gol salto di laga sebelumnya sudah ditonton lebih dari 2 juta kali dalam sehari. Kami bangga, tapi juga tegang, komentar netizen, membanjiri postingan Instagram resmi PSSI. Di tengah euforia, ada tekanan tak kasat mata. Gelandang muda, Farhan Rizky, bahkan sempat menangis saat latihan karena merasa belum cukup baik. Dimas menghampirinya, menepuk bahunya, kita bukan tim yang sempurna, tapi kita saling menutup celah. Media asing pun mulai menyoroti kiprah Timnas U23. Salah satu artikel Vietnam menyebut Indonesia sebagai The Dark Horse yang berbahaya. Itu menjadi suntikan moral bagi para pemain, namun juga membuat ekspektasi publik semakin besar. Di balik layar, fisioterapis dan staf medis bekerja tanpa henti. Beberapa pemain sempat mengalami kram dan cedera ringan, namun semua harus pulih tepat waktu. Kami bukan pelatih, tapi kami menjaga nyawa tim ini, kata Pak Budi, kepala fisioterapi. Malam itu, usai sesi video analisis, Coach Raga mengumpulkan tim dalam lingkaran. Thailand bukan musuh kalian adalah rasa takut. Lawan itu dulu, baru kalian bisa terbang. Semua hening, lalu serempak mereka menjawab, siap, Coach. Langit Jakarta mulai mendung ketika para pemain Timnas U23 kembali ke lapangan untuk latihan pagi. Suasana jauh lebih intens dari hari sebelumnya. Teriakan pelatih fisik mengiringi langkah-langkah cepat para pemain melewati kon dan rintangan. Tidak ada keluhan, hanya napas berat dan tekad di mata mereka. Dimas Saputra berlari di sisi Farhan Rizky, kali ini bukan untuk memotivasi, tapi untuk memastikan temannya itu merasa layak. Kau tahu, bahkan saya pun pernah gagal penalti di Piala Asia U19. Tapi saya bangkit, ucap Dimas lirih. Farhan mengangguk, menahan haru yang mulai memuncak. Di tribun, sekelompok anak-anak sekolah dasar berdiri memegang spanduk bertuliskan, kami percaya Garuda akan terbang. Para pemain melihatnya, tersenyum lelah, tapi penuh harapan. Coach Raga sempat terdiam sejenak, lalu membisikkan ke asistennya, lihat itu, kita tak boleh mengecewakan mereka. Di ruang media, jurnalis mulai membandingkan statistik skuad Indonesia dan Thailand. Dari jumlah umpan sukses, agresivitas bertahan, hingga efektivitas serangan balik. Semua data menampilkan satu kesimpulan, Indonesia tidak difavoritkan. Namun justru itulah yang membuat Garuda Muda semakin lapar. Manajer tim, Pak Anton, mengatur pertemuan motivasi malam itu. Mereka mendatangkan mantan legenda Timnas, Bambang Pamungkas, yang menyampaikan pesan menyentuh. Kalian bukan hanya mewakili 11 pemain, tapi 270 juta jiwa. Kalian adalah suara bagi yang tidak punya kesempatan. Sesi motivasi itu menjadi momen emosional. Banyak pemain terdiam, menunduk, bahkan beberapa menitikkan air mata. Di layar, diputar cuplikan kemenangan legendaris SEA Games 1991 yang menjadi inspirasi mereka. Atmosfer dalam ruangan mendadak berubah jadi sakral.
Keesokan harinya, pelatihan taktikal semakin spesifik. Coach Raga menggunakan boneka taktik dan drone untuk menjelaskan kelemahan sayap kiri Thailand yang bisa dimanfaatkan. Cepatkan switching, maksimalkan overlap, dan curi momentum, ucapnya sambil menunjuk papan strategi. Sementara itu, penjaga gawang utama, Arul Maulana, dilatih keras menghadapi tendangan bebas dan duel 1 lawan 1. Di luar lapangan, ia menjadi sorotan netizen karena gaya rambut nyentriknya. Namun Arul tak ambil pusing. "Saya tidak jaga gaya, saya jaga gawang," katanya dalam sesi wawancara. Dari pelatih hingga petugas laundry, semua bekerja dengan satu tujuan, membawa Garuda Muda ke final. Di malam terakhir menjelang keberangkatan ke venue semifinal, suasana hotel begitu tenang. Tapi di dalam hati setiap pemain, detak jantung Indonesia terdengar makin keras. Hari itu, matahari belum sepenuhnya muncul saat rombongan timnas U23 berangkat menuju Bandung, tempat semifinal akan digelar. Bus yang membawa mereka dikawal polisi, melewati jalan-jalan yang sudah dipenuhi warga yang melambaikan bendera merah putih. Beberapa bahkan menangis haru melihat para pemain lewat. Di dalam bus, suasana hening. Sebagian pemain memilih mendengarkan musik, lainnya menatap keluar jendela, memikirkan laga yang akan datang. Dimas duduk di barisan depan, matanya tajam menatap jalanan. Ia tahu, laga kali ini bisa mengubah jalan hidup mereka semua. Sesampainya di hotel, mereka langsung diarahkan ke ruang briefing. Coach Raga membuka pembicaraan dengan pertanyaan mengejutkan, "Siapa di antara kalian yang siap gagal?" Tak ada yang menjawab. "Bagus," katanya sambil tersenyum, karena kegagalan tak boleh jadi pilihan. Latihan sore di Stadion Sijalak Harupat berjalan tertutup untuk media. Fokus utamanya adalah memperkuat koordinasi antar lini. Tim pelatih menyisipkan sesi latihan skenario bila tertinggal lebih dulu. Semifinal bukan soal siapa yang memimpin duluan, tapi siapa yang tidak menyerah, ujar asisten pelatih. Di sisi lapangan, tim medis sibuk memantau kondisi fisik pemain. Farhan sempat merasakan nyeri ringan di engkelnya, tapi setelah terapi dan istirahat, ia diperbolehkan latihan kembali esok harinya. Kekhawatiran sempat muncul, tapi ia menolak digantikan. "Saya akan main, meski harus disuntik sebelum kick-off," katanya. Media sosial kembali ramai setelah bocoran formasi timnas Indonesia beredar. Warganet mulai berspekulasi tentang siapa yang akan diturunkan. Nama-nama seperti Dimas, Arul, dan bek muda Aldi Sanjaya menjadi trending. Netizen seolah menjadi pelatih dadakan, memberi saran dan prediksi. Sore harinya, tim diminta menjalani latihan mental dengan psikolog olahraga. Para pemain diajak berbicara satu persatu mengenai ketakutan terbesar mereka. Banyak yang mengaku takut mengecewakan keluarga, bangsa, dan terutama diri sendiri. Latihan ini membuka sisi manusiawi para pemain. Saat malam menjelang, hujan mulai turun di Bandung. Dari balkon kamar hotelnya, Dimas berdiri sendiri menatap langit. Dalam pikirannya, ia membayangkan detik-detik ketika lagu kebangsaan dikumandangkan. Ia tahu, hari itu akan datang, dan ia harus siap menjadi pemimpin di tengah tekanan. Menjelang tidur, masing-masing pemain mendapatkan secarik surat dari orang tua mereka yang telah dikumpulkan oleh tim manajer. Surat itu ditulis tangan, isinya bermacam-macam, doa, nasihat, bahkan permintaan sederhana seperti, "Jaga kesehatan, nak." Tak ada yang tidur dengan hati yang ringan malam itu. Pagi itu, udara Bandung masih basah sisa hujan semalam. Di ruang makan hotel, para pemain duduk diam, mengunyah sarapan sambil menyimak pembahasan dari tim analis. Di layar besar, diputar ulang laga terakhir Thailand U23. Semua mata terpaku, mencoba membaca celah di balik kekuatan lawan. Coach Raga berdiri di depan layar dengan remote di tangan. Ia memperlambat beberapa bagian pertandingan, menunjuk pola gerakan lawan yang bisa dieksploitasi. "Lihat ini, bek kanan mereka telat turun 5 detik. Kita manfaatkan itu dengan overlap cepat dari sayap kiri," jelasnya. Setelah sesi taktik, tim dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menjalani simulasi pertandingan di lapangan, kelompok lainnya mendalami strategi serangan bola mati. Dimas memimpin latihan set piece, melatih tendangan bebas melengkung yang mulai menjadi andalannya. Sementara itu, di luar stadion, media mulai merapat. Awak televisi dan jurnalis cetak berebut posisi untuk meliput persiapan terakhir Garuda Muda. Mereka dilarang masuk ke sesi latihan, namun aura ketegangan dan fokus para pemain bisa terlihat dari kejauhan.
Arul Maulana, kiper utama, mendapat porsi latihan tambahan. Ia berhadapan dengan pelatih kiper dalam duel penalti dan bola lambung. Kamu bukan tembok, Arul. Kamu pagar hidup Garuda. Kalau kamu goyah, kita semua roboh, teriak pelatih sambil melempar bola cepat ke arahnya. Sore harinya, tim mengikuti sesi latihan ringan yang berfokus pada peregangan dan pemulihan otot. Coach Raga mengingatkan bahwa tenaga harus disimpan, bukan dihabiskan. Besok malam, kalian bukan hanya berlari untuk menang. Kalian berlari untuk sejarah. Media sosial kembali ramai setelah video latihan Dimas beredar. Ia terlihat mencetak gol dari luar kotak penalti dalam latihan. Video itu disukai lebih dari 1 juta kali dalam waktu 5 jam. Banyak komentar memintanya tampil sejak menit pertama. Kapten sejati, tulis seorang netizen. Di malam hari, Coach Raga mengadakan pertemuan tertutup. Tidak ada handphone, tidak ada staf media, hanya para pemain dan pelatih. Ia memperlihatkan satu video, cuplikan kemenangan timnas senior melawan Korea Selatan di Piala Asia. Setelah itu, ia menatap mereka semua dan berkata, besok giliran kalian. Sebelum tidur, para pemain berkumpul di kamar Dimas. Mereka saling menyemangati, bercanda, dan berdoa bersama. Tidak ada ketakutan yang tersisa, hanya semangat dan rasa percaya. Di tengah keheningan malam, terdengar suara lantang dari kamar itu, Garuda tak pernah mundur. Garuda Muda menembus hari penentuan. Hari yang ditunggu pun tiba. Stadion Sijalak Harupat mulai dipenuhi lautan merah putih sejak pagi. Dari berbagai penjuru kota, ribuan supporter berdatangan, membawa bendera, spanduk, dan nyanyian penuh semangat. Euforia terasa seperti gempa yang tak terlihat, mengguncang seluruh penjuru Bandung. Di hotel, para pemain bangun lebih awal. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak semalam. Dimas memimpin sesi meditasi ringan di balkon hotel, membantu timnya menenangkan pikiran. Laga malam ini bukan hanya tentang fisik, tapi juga tenang dalam badai, katanya kepada rekan-rekannya. Setelah sarapan, tim mendapat pengarahan terakhir dari Coach Raga. Ia membentangkan papan taktik untuk terakhir kalinya. Fokus di 15 menit pertama. Mereka akan menyerang cepat, tapi kita lebih siap. Disiplin di belakang, cepat di depan. Wajahnya tenang, tapi penuh keyakinan. Saat bus tim meluncur menuju stadion, jalanan dipenuhi warga yang menyemangati. Ada yang membawa poster bertuliskan, "Buktikan, Garuda." Dan ada pula anak-anak kecil berdiri sambil mengangkat tangan, memberi hormat kepada para pemain. Di dalam bus, beberapa pemain menangis diam-diam, terharu. Setibanya di stadion, atmosfernya luar biasa. Dari ruang ganti, suara supporter sudah terdengar menggelegar. "Chen, Garuda di dadaku," menggema seperti mantra. Dimas berdiri di tengah ruang ganti, menggenggam jersey merah dengan nomor punggung 10. Ia menatap ke langit-langit dan berbisik, "Bismillah." Waktu pemanasan menjadi saat yang menentukan. Thailand tampil percaya diri, melakukan juggling dan passing cepat. Sementara itu, para pemain Indonesia terlihat fokus, tak banyak senyum. Arul Maulana menepuk dadanya sebelum naik ke lapangan. "Takkan kulepaskan satu pun bola malam ini," gumamnya. Pukul 19.58 waktu Indonesia Barat, kedua tim memasuki lapangan. Sorak-sorai pecah seperti ledakan. Cahaya lampu sorot menerangi wajah-wajah muda penuh tekad. Lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, dan seluruh stadion berdiri. Beberapa pemain menyanyikannya sambil menggigit bibir menahan tangis. Wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan. Thailand langsung menggempur dari kiri, seperti yang telah diprediksi. Tapi Garuda Muda tak goyah. Aldi Sanjaya, bek tengah, tampil garang memotong setiap serangan. "Tak ada ruang untuk mereka malam ini," katanya pada Farhan saat menutup celah. Di menit ke-12, Indonesia mendapat peluang emas. Umpan silang dari sayap kanan mengarah tepat ke kepala Dimas. Sundulannya melesat deras ke arah gawang, namun kiper Thailand melompat dan menepisnya. Teriakan kecewa penonton bergema, tapi tepuk tangan tak berhenti. Ini baru awal. Taktik terbuka, langkah membara. Pertandingan semakin memanas. Thailand tetap menguasai bola lebih banyak, memainkan umpan pendek cepat yang membuat para pemain Indonesia harus bekerja ekstra keras. Tapi Garuda Muda tampil disiplin, menutup setiap ruang dan tidak memberi kesempatan bagi lawan mengembangkan permainan. Di pinggir lapangan, Coach Raga berdiri dengan kedua tangan bersilang. Matanya tak lepas dari pergerakan pemain sayap Thailand yang mencoba menusuk dari sisi kanan.
Ia memberi isyarat ke Dimas untuk menekan lebih tinggi. Saat mereka lengah, kita tusuk balik. Teriaknya sambil menunjuk ke depan. Menit ke-24 menjadi titik balik. Serangan balik cepat dari Indonesia dimulai oleh Farhan yang memotong bola di tengah. Ia mengoper ke Rizky di sisi kiri yang langsung mengirim umpan silang datar ke kotak penalti. Dimas menyambut bola dengan sekali sentuh, dan gol. Stadion meledak dalam sorak kemenangan sementara. Para pemain berpelukan, bahkan Arul ikut berlari ke tengah lapangan dari gawangnya. Suporter melompat, menyalakan flare merah putih, menciptakan pemandangan luar biasa di tribun. Skor 1-0 untuk Indonesia. Namun pertandingan belum usai. Thailand bukan lawan yang mudah menyerah. Setelah gol tersebut, Thailand mengganti dua pemain. Mereka mulai bermain lebih agresif, meningkatkan intensitas serangan. Beberapa kali Arul harus berjibaku menyelamatkan bola, termasuk satu tendangan keras dari luar kotak penalti yang nyaris mengoyak jaring. Coach Raga merespons cepat. Ia menarik Rizky yang mulai kelelahan, menggantinya dengan Rian, pemain muda dengan kecepatan luar biasa. Strategi berubah ke formasi bertahan rapat namun tetap memanfaatkan serangan balik melalui sayap. Ini menjadi duel taktik yang menegangkan. Pada menit ke-38, drama terjadi. Thailand mendapatkan tendangan bebas tepat di depan kotak penalti setelah pelanggaran Aldi. Stadion terdiam. Pemain Thailand melangkah maju, mengambil ancang-ancang. Bola ditendang melengkung, namun Arul melompat sempurna dan menepis bola keluar lapangan. Penyelamatan gemilang. Beberapa pemain Indonesia mulai terlihat kelelahan, namun semangat mereka tidak luntur. Dimas berkali-kali berteriak dari tengah lapangan, menyemangati rekan setimnya. Kita belum selesai. Fokus. Fokus sampai peluit panjang. Wasit akhirnya meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Skor sementara 1-0 untuk Indonesia. Para pemain berjalan menuju ruang ganti dengan napas tersengal, tapi mata mereka menyala. Mereka tahu, 45 menit lagi bisa menjadi bab paling bersejarah dalam hidup mereka. Suasana ruang ganti Timnas U23 saat jeda babak pertama begitu intens. Para pemain duduk sambil mengompres kaki, meminum air, dan mengatur napas. Namun tak satu pun dari mereka terlihat puas. Mereka tahu keunggulan satu gol tak berarti apa-apa melawan tim sekuat Thailand. Coach Raga masuk dengan tenang. Ia tidak banyak bicara, hanya mengambil spidol dan menggambar ulang formasi di papan taktik. Kita akan main lebih dalam, rapatkan lini. Tapi tetap waspada ketika mereka kehilangan bola. Saat itulah kita hajar balik, ujarnya dengan suara tenang namun tegas. Dimas berdiri dan menatap rekan-rekannya satu persatu. Kalau kalian capek, ingat orang tua kalian nonton. Kalau kalian takut, ingat nama di dada kalian, Indonesia. Ucapannya membuat bulu kuduk berdiri. Seluruh ruang ganti terdiam, lalu perlahan terdengar suara tepuk tangan kecil yang makin membesar. Kick-off babak kedua dimulai. Thailand langsung menekan, memainkan tempo tinggi. Tapi pertahanan Garuda Muda tidak goyah. Aldi dan kawan-kawan bertahan layaknya perisai baja. Setiap bola silang dibuang jauh, setiap tembakan diblok sekuat tenaga. Menit ke-55, peluang emas datang bagi Thailand. Sebuah umpan silang disambut sundulan keras penyerang mereka. Bola mengarah ke pojok gawang, namun Arul melompat seperti panter dan menepis bola dengan ujung jarinya. Seluruh stadion berteriak histeris. Arul terkapar, tapi tetap tersenyum. Situasi semakin panas. Thailand mulai bermain keras. Beberapa pelanggaran keras menghampiri pemain Indonesia. Farhan sempat terkapar usai ditekel dari belakang. Tim medis masuk, namun ia menolak ditarik keluar. Belum selesai. Saya masih bisa, katanya sambil berdiri terlatih. Coach Raga memutuskan menarik Dimas keluar untuk menghindari kartu kuning kedua. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, tapi Dimas memahaminya. Ia menyerahkan ban kapten pada Aldi, lalu berdiri di pinggir lapangan, terus berteriak menyemangati dari luar. Menit ke-72, Indonesia hampir menggandakan keunggulan. Serangan balik cepat yang dimotori Rian nyaris berujung gol. Sayangnya, sepakan kerasnya membentur mistar gawang. Suporter menjerit kecewa, tapi segera kembali bersorak, menghargai usaha luar biasa itu. Thailand tak henti menyerang, namun justru itulah yang membuka ruang. Garuda Muda bertahan mati-matian, menggagalkan setiap peluang dengan semangat yang membara. Waktu terus berjalan, suara dari tribun semakin lantang, Indonesia. Indonesia, ketika waktu menunjukkan menit ke-90, papan tambahan waktu diangkat,
6 menit injury time. Seluruh stadion tegang. Di bangku cadangan, Dimas menutup wajahnya dengan handuk. Aldi menggertakkan gigi. Sedikit lagi, bisiknya lirih. 6 menit yang akan menentukan segalanya. 6 menit tambahan waktu terasa seperti 6 abad bagi seluruh rakyat Indonesia yang menonton pertandingan malam itu. Para pemain Thailand menaikkan tempo, mengurung pertahanan Garuda Muda seperti badai yang tak henti menghantam pantai. Stadion tegang, tak satu pun penonton yang duduk. Menit 90+1, Thailand mendapat sepak pojok. Bola melayang ke tengah kotak penalti, disambut sundulan keras penyerang mereka. Tapi Aldi melakukan penyelamatan luar biasa, menanduk bola keluar tepat sebelum menyentuh garis. Tubuhnya terjatuh, bibirnya berdarah, tapi ia bangkit kembali seperti prajurit. Arul Maulana berteriak, memanggil bek-beknya, menyuruh mereka tetap fokus. Tutup ruang, jangan kasih tembak, suaranya terdengar sampai ke tribun. Peluh bercucuran, matanya merah, tapi refleksnya masih secepat kilat. Ia tahu, 1 detik kelengahan bisa membunuh harapan seluruh negeri. Menit 90+3, serangan balik Indonesia dimulai. Rian menggiring bola dari sayap kanan, melewati 2 pemain Thailand, lalu mengoper kepada Farhan yang datang dari lini kedua. Farhan mencoba melepaskan tembakan, tapi ditekel keras dari belakang. Suara benturan keras terdengar. Ia tergeletak. Wasit meniup peluit dan memberikan kartu kuning pada pemain Thailand. Sementara Farhan digotong keluar lapangan, seluruh stadion berdiri memberikan tepuk tangan. Ia menangis ditandu, bukan karena sakit, tapi karena tak bisa menyelesaikan perjuangan di lapangan. Menit 90+5, tendangan bebas diberikan untuk Indonesia di dekat garis tengah. Aldi mengambilnya dengan santai, berusaha membuang waktu. Bola diarahkan jauh ke depan, hanya untuk dijauhkan dari area pertahanan. Waktu terus berkurang, supporter mulai menghitung mundur. Thailand mendapat 1 peluang terakhir. Mereka menyerang dari sisi kiri, umpan lambung dikirim ke dalam kotak. Semua mata tertuju ke bola itu. Penyerang Thailand melompat, menanduk dengan sempurna, mengarah ke pojok kanan bawah. Arul melompat, dan menangkapnya. Seluruh stadion meledak. Peluit panjang dibunyikan. Selesai. Indonesia menang 1-0. Para pemain berhamburan ke lapangan, saling berpelukan. Arul terjatuh dan menangis. Dimas berlari dari pinggir lapangan, memeluk Aldi yang masih berdarah. Tangis, tawa, dan kelegaan tumpah ruah di malam itu. Di tribun, supporter menangis sambil menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Para pemain berbaris di tengah lapangan, menghadap supporter, lalu sujud syukur. Mereka tahu, malam ini bukan hanya tentang kemenangan, ini tentang harga diri, tentang mimpi, tentang bangsa yang tak pernah menyerah. Kemenangan atas Thailand tak hanya membuat timnas U23 melaju ke final, tapi juga membangkitkan euforia nasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak peluit panjang dibunyikan, media sosial meledak. Di ruang ganti, suasana seperti pesta kecil. Para pemain menyanyikan yel-yel kemenangan sambil memukul-mukul meja. Tapi di balik tawa dan pelukan itu, mata mereka sembab, mereka menangis bukan hanya karena berhasil, tapi karena berhasil melewati tekanan, rasa sakit, dan ketakutan. Coach Raga berdiri di tengah ruangan, menunggu semua tenang. Ia tak berkata banyak, hanya menatap satu persatu wajah pemainnya lalu berkata, kalian membuat sejarah malam ini. Tapi ingat, sejarah tidak berhenti di semifinal. Kalimat sederhana itu langsung menyulut kembali semangat dalam dada mereka. Farhan, yang sempat dikhawatirkan cedera parah, akhirnya hanya mengalami memar dan bisa pulih dalam beberapa hari. Ia menyaksikan pesta dari tandu sambil tertawa, lalu berkata, gue nggak nyetak gol, tapi gue bangga jadi bagian dari ini. Kalimat itu membuat rekan-rekannya memeluknya bergantian. Di luar stadion, ribuan supporter belum mau pulang. Mereka terus bernyanyi, melambaikan bendera, dan bersorak memanggil nama-nama pemain. Banyak yang menangis. Akhirnya kita bisa bangga lagi sama timnas, kata seorang bapak sambil menggendong anaknya yang juga mengenakan jersey merah. PSSI mengadakan konferensi pers dadakan malam itu. Ketua Umum menyampaikan apresiasi dan menyebut perjuangan Garuda Muda sebagai simbol semangat baru anak muda Indonesia. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan mengundang seluruh tim ke Istana Negara setelah turnamen berakhir. Sementara itu, Dimas duduk sendiri di bangku pinggir lapangan yang sudah kosong. Ia memandangi langit malam Bandung yang cerah. Di tangannya,
jersey yang ia kenakan saat mencetak gol masih basah oleh peluh dan air mata. Ia teringat mendiang ayahnya yang dulu selalu menonton setiap pertandingannya di layar kecil di rumah. Media internasional pun mulai melirik Indonesia. ESPN Asia menulis, Garuda Racing, How Indonesia is Changing the Narrative in Southeast Asian Football. Banyak yang tidak percaya bahwa tim yang dulu diremehkan bisa menyingkirkan raksasa sekelas Thailand. Kini mata dunia mulai mengarah ke Jakarta, tempat final akan digelar. Malam itu, sebelum tidur, seluruh tim berkumpul untuk doa bersama. Mereka duduk melingkar, saling memegang bahu, memanjatkan syukur atas kemenangan, dan memohon kekuatan untuk satu laga terakhir. Dimas menutup doa dengan satu kalimat, "Semoga kami menang, bukan untuk kami sendiri, tapi untuk seluruh Nusantara." Jakarta menyambut Garuda Muda dengan gegap gempita. Ribuan orang menyemut di bandara saat skuad timnas U23 tiba dari Bandung. Dari lansia hingga anak-anak, semua melambaikan bendera merah putih dan berteriak memanggil nama-nama pemain. Indonesia sedang jatuh cinta lagi pada sepak bola. Final akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tempat sakral bagi dunia olahraga nasional. Lawan mereka, Vietnam, tim yang belum terkalahkan sepanjang turnamen, memiliki serangan tajam dan lini tengah kreatif. Tapi Garuda Muda tak gentar. "Kami tidak mencari lawan mudah, kami mencari pembuktian," ujar Dimas dalam sesi konferensi pers. Latihan jelang final berjalan tertutup. Coach Raga menekankan bahwa Vietnam bukan tim yang bisa dikalahkan hanya dengan semangat. Mereka tak banyak melakukan kesalahan. Jadi kita harus membuat mereka salah. Latihan disusun ketat, penguasaan bola, serangan balik, dan transisi bertahan cepat. Di hotel, malam sebelum laga, para pemain menonton video pendek kompilasi ucapan dukungan dari seluruh Indonesia. Ada anak SD yang berteriak semangat dari ujung Papua, ada nelayan di Aceh, ibu rumah tangga di Madura, hingga pemuda dari pelosok Kalimantan. Semua menyuarakan satu harapan, menanglah. Hari final pun tiba, suasana GBK luar biasa, puluhan ribu orang memenuhi stadion, membawa spanduk, bendera raksasa, dan lagu-lagu nasional. Bahkan Presiden hadir langsung, duduk berdampingan dengan para legenda sepak bola Indonesia. Malam itu, Jakarta jadi pusat semesta bagi para pencinta Garuda. Laga berlangsung panas dan ketat. Vietnam unggul lebih dulu lewat penalti di menit ke-18. Tapi Garuda Muda bangkit. Di menit ke-37, Farhan, yang sempat cedera di semifinal, menyamakan kedudukan lewat tendangan melengkung yang memesona. Skor 1-1 hingga akhir waktu normal, dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Menit 113, bola panjang dari Aldi melewati semua pemain belakang Vietnam. Dimas berlari menyambutnya, mengecoh kiper, dan mencetak gol penentu. Gol itu membungkam Vietnam dan membakar seluruh stadion. Skor 2-1, Garuda Muda diambang sejarah. Peluit akhir dibunyikan, Indonesia juara Piala AFF U23. Para pemain menangis, berpelukan di tengah lapangan, sementara ribuan supporter bernyanyi tiada henti. Dimas mengangkat trofi tinggi-tinggi, air matanya jatuh, mencium lambang Garuda di dadanya. "Ini bukan tentang saya, ini tentang kita semua," katanya lirih. Esok harinya, seluruh kota berpesta. Garuda Muda diarak keliling Jakarta, dielu-elukan sebagai pahlawan. Tapi lebih dari sekadar gelar, mereka telah mengembalikan harapan, menghidupkan semangat nasionalisme, dan membuktikan satu hal, bahwa mimpi Indonesia tak pernah mati, hanya menunggu waktu untuk terbang tinggi. Kalau kamu merasa bangga atas Garuda Muda Indonesia, yuk penting untuk disuarakan, bantu kami dengan like, komentar pendapatmu di bawah, dan jangan lupa subscribe agar Garuda Muda Indonesia terus hadir di layar kamu. Terima kasih, salam bahagia sahabat online.